Hai guys, selamat datang di channel Gudang Film. Di channel ini kita akan mengulas seputar alur cerita film serta point of view film yang akan kita bahas guys. Dan bagi kalian yang membutuhkan rekomendasi film, bisa stay tune di channel ini dengan cara subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Tidak lupa juga saya peringatkan kepada kalian bahwa video ini berisi spoiler film yang nantinya akan kita bahas. Dalam video kali ini saya akan membahas film yang bergenre aksi petualangan yang berjudul Kupa. Film ini mempunyai latar waktu tahun 1990 yang bertempat di daerah Meksiko dan Amerika. Film yang baru dirilis 7 April 2023 ini menceritakan tentang perjalanan seorang anak remaja yang harus menyelamatkan makhluk mitologi Meksiko yang saat ini sedang diburu oleh sekelompok arkeolog untuk dilakukan penelitian. Mampukah anak ini menyelamatkan makhluk tersebut? Berikut alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok arkeolog yang tengah menelusuri sebuah goa, di mana goa tersebut merupakan tempat tinggal dari makhluk mitologi Meksiko yang bernama Chupacabra. Malam itu para arkeolog berhasil menemukan kupa kecil yang tak berdaya dan hendak menangkapnya. Namun, tiba-tiba sang induk dari kupa itu datang dan berhasil membawa kabur anaknya. Tak menyerah sampai di situ, para arkeolog pun bergegas memburu hewan tersebut. Di tengah pelariannya, Chupacabra tanpa sengaja ditabrak oleh sebuah mobil yang membuat sang induk kupa seketika pincang, dan akhirnya induk kupa meninggalkan kupa kecil sendirian agar para arkeolog tidak memburunya lagi. Di lain sisi, kabar penemuan Chupacabra ini dengan cepat tersebar di kawasan Amerika Latin. Pagi itu di suatu sekolah daerah Kansas, Amerika, Alex, nama anak yang menjadi tokoh utama film ini. Setiap hari dia selalu menjadi sasaran buli teman sekolahnya karena dianggap aneh. Sesampainya di rumah, Alex bertemu dengan ibunya yang memberitahu kabar baik tentang liburannya ke tempat sang kakek di daerah Meksiko. Pada awalnya Alex menolak karena enggan pergi liburan sendiri karena ibunya tidak bisa mendampingi Alex berlibur. Sementara ayah Alex sudah meninggal karena kanker. Namun sang ibu berhasil membujuk Alex sehingga ia pun mau untuk pergi ke Meksiko menemui kakeknya. Singkat cerita, Alex akhirnya sampai di sebuah bandara yang berada di Meksiko. Di sana ia dijemput oleh kakeknya yang bernama Kava. Sang kakek lalu membawa Alex pergi menuju rumahnya menggunakan mobil. Sesampai di rumah, dia disambut saudara laki-lakinya yang bernama Memo, yang nampaknya sangat suka dengan gulat. Kakek Alex sendiri merupakan mantan pegulat, jadi wajar apabila rumahnya dipenuhi dengan ornamen-ornamen gulat. Selain Memo, ada juga saudara perempuan yang juga tinggal di rumah itu. Ia bernama Luna. Ia memberitahu kepada Alex betapa kuatnya kakek mereka di masa lampau. Sang kakek lalu menghampiri mereka dan mengajak Alex pergi memilih salah satu kambing yang berada di peternakan untuk dimasak. Namun, ternyata ada satu kambing yang tergeletak tak bernyawa dengan bekas luka hisap di bagian perutnya. Kemungkinan kambing itu telah dihisap darahnya oleh Chupacabra. Di sisi lain, diperlihatkan pemimpin pemburu Chupacabra yang bernama Queen. Pagi itu Queen dihampiri petingginya yang meminta dia untuk segera mendapatkan Chupacabra atau misi itu akan dibubarkan serta dia juga tidak akan dibayar. Kembali dengan Alex yang malam itu masih penasaran dengan kejadian yang terjadi pada kambing tadi. Malam itu, Alex melihat sang kakek keluar rumah dan menuju peternakan. Di sana kakek membunyikan mainan yang dibawanya. Namun tiba-tiba Alex teriak. Setelah dihampiri, ia mengaku melihat Chupacabra, yang ternyata hanyalah kelinci. Benar saja, di pagi harinya Chupacabra itu tiba-tiba berada di tempat tidur Alex.
Alec berusaha menutupi apa yang telah dia lihat kepada kedua saudaranya. Di saat sedang berbincang-bincang, mereka mendapatkan kabar bahwa kakeknya menghilang. Sang kakek ternyata mempunyai penyakit lupa ingatan dan sudah sering menghilang. Di sisi lain, Quinn bersama anak buahnya melakukan olah TKP, di mana Chupacabra terakhir terlihat, dan ia menemukan plat mobil sebagai petunjuk. Kembali dengan Alec bersama saudaranya yang tengah mencari keberadaan sang kakek di sebuah pasar. Namun, bukannya mencari sang kakek, Alec justru diajak membeli makanan oleh Memo saudaranya. Di saat perjalanan pulang, mereka menemukan kakeknya yang berjalan bersama seekor kambing. Dia tampak linglung kebingungan. Di perjalanan mereka bertemu dengan gerombolan pemburu yang tengah mencari bukti keberadaan Chupacabra. Alec merasa ada sesuatu yang disembunyikan kakeknya tentang Chupacabra. Dia berusaha memberitahu Luna saudaranya. Akan tetapi Luna menganggap itu hanya cerita belaka. Alec lalu membunyikan kotak musik di peternakan sama persis yang dilakukan sang kakek. Kemudian benar saja muncul Chupacabra yang menghampiri kotak musik itu. Alec berusaha menjinakkan Chupacabra dengan memberinya sebuah makanan. Chupacabra pun menolaknya dan justru balik memberi Alec bangkai tikus yang sudah mati. Karena keasikan main dengan Chupacabra, Alec sampai harus ketiduran di peternakan. Hingga di pagi harinya, Memo datang membangunkannya. Karena itu juga Memo tahu kalau di peternakan itu ternyata ada seekor Chupacabra. Yang kemudian Luna juga tahu tentang hewan itu. Mereka sepakat memanggilnya dengan nama Chupa. Ternyata selama ini sang kakek menyembunyikan Chupa kepada siapapun, dan ia meminta untuk merahasiakan keberadaan Chupa karena banyak orang jahat yang berusaha memanfaatkannya. Dan ternyata juga sang kakeklah yang menabrak Chupa di awal film. Singkat cerita, Quinn menghampiri kakek Alec dengan bermodal plat mobil yang dia temukan di TKP Chupacabra menghilang. Dia berusaha mencari tahu tentang Chupa. Namun, dengan tegas sang kakek mengusirnya, yang membuat Quinn semakin penasaran. Sementara Alec berusaha menenangkan Chupa yang nampak ketakutan dengan menggunakan kotak musik kakeknya. Memo juga mengajari Chupa untuk menggunakan sayapnya agar bisa terbang untuk lari dari kejaran pemburu. Sang kakek juga mengajari Alec cara bertarung agar ia menjadi pria yang kuat dan bisa melawan orang yang membulinya. Namun, pertarungan itu justru membuat kakeknya terbaring sakit, yang mengakibatkan ingatannya tentang Chupa akan menghilang beberapa waktu. Pada saat itu juga, Quinn sang pemburu berhasil menemukan keberadaan Chupa. Ia menembakkan bius kepada Chupa, lalu membawanya pergi. Tanpa pikir lama, Alec membangunkan sang kakek yang sedang lupa ingatan. Ia berkata kepada kakeknya bahwa musuhnya yang bernama El Chacal telah menunggu untuk bertarung. Alec berkata bahwa Quinn merupakan El Chacal. Setelah bertarung, mereka pun bergegas kabur, menyelamatkan Chupa menuju keluarganya. Sementara sang kakek terus berusaha mengingat di mana dia menemukan Chupa, tapi karena belum pulih 100%, ia susah mengingatnya. Sementara itu, Quinn bersama anak buahnya terus mencari keberadaan Alec, hingga sampailah mereka di ujung sebuah tebing, yang dimana Chupa berhasil menemukan keberadaan keluarganya. Alec merasa sedih karena harus berpisah dengan Chupa. Dan di saat hendak balik, Alec harus dihadang oleh seekor harimau. Beruntung, sang kakek datang menyelamatkannya. Namun, pipa yang dipijak Alec harus runtuh, yang membuatnya hampir jatuh ke jurang sehingga dia berteriak dengan kencang. Chupa yang mendengarkan suara Alec kembali untuk menyelamatkan Alec. Dan untuk pertama kalinya,
Akhirnya Koopa bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. You're flying! Tapi semua itu belum usai. Queen sang pemburu berhasil mengetahui posisi mereka, yang kemudian kembali mengambil Koopa untuk dibawanya. Saat di perjalanan, mobil Queen dihadang segerombolan Koopa dewasa, yang membuatnya harus berhenti dan melepaskan Koopa kepada induknya. Kini Alex benar-benar harus berpisah dengan Koopa untuk selamanya. Pada akhir film, kita diperlihatkan Alex yang harus kembali menuju Amerika setelah liburan panjangnya di Meksiko, yang awalnya enggan pergi sampai akhirnya menjadi salah satu liburan terbaiknya. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan alur cerita film pada video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like serta subscribe-nya ya guys. Dan apabila ada saran video, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, see you to the next video and bye-bye.